Perkenalkan, nama saya Faras Nur Arini, NPM 1914051. Di sini saya akan membahas mengenai materi distribusi frekuensi dengan satu pembahasan. Distribusi frekuensi merupakan susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau kategori tertentu. Ini ada langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus mengumpulkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini akan memudahkan kita dalam pengisian tabel nanti. Langkah yang kedua, kita harus mencari banyaknya kelas. Langkah yang ketiga, kita harus mencari rentan kelas. Dan yang terakhir, kita harus mencari panjang kelas. Kita akan masuk kepada contoh soal, yaitu berikut data 40 mahasiswa yang memperoleh nilai statistik pada program studi hasil pertanian semester 2 tahun 2011. Bisa dilihat data di samping. Soal yang pertama yaitu berapa orang yang mendapat nilai antara 44 sampai 52 dan 80 sampai 88. Soal yang kedua yaitu berapa persen orang yang mendapat nilai antara 53 sampai 61 dan 89 sampai 97. Berapa orang yang mendapat nilai kurang dari 44, dan soal yang terakhir yaitu berapa orang yang mendapat nilai kurang dari 71. Kita akan menyelesaikan soal-soal tersebut dalam video selanjutnya. Kita akan mulai mengerjakan soal tersebut dengan membuat tabel distribusi. Dalam membuat tabel distribusi, seperti penjelasan yang telah dijelaskan tadi, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mengurutkan data. Data yang tersaji di sini adalah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil yaitu 35 dan nilai terbesarnya yaitu 97. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mencari banyaknya kelas atau bisa juga disebut dengan K. K di sini memiliki rumus 1 ditambah dengan 3,3 log N. N di sini merupakan banyaknya data yang bisa kita lihat dari tabel. Diperoleh dari tabel ini jumlah keseluruhan data ada 40, sehingga kita bisa mencari nilai K yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Oke. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 memiliki nilai 5,28. Sehingga kita dapat nilai K yaitu 6,28. Nah, ini harus kita bulatkan menjadi 7. Kenapa harus kita bulatkan? Padahal di sini komanya tidak sampai 5. Karena walaupun tidak sampai 5, nilai ini merupakan perwakilan data dari tabel ini. Sehingga kita harus tetap bulatkan menjadi 7. Kita masuk pada langkah selanjutnya yaitu mencari rentan kelas atau R. R di sini yaitu X-max atau nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nilai maksimal kita bisa lihat dari tabel, nilai maksimalnya itu 97 dan nilai minimumnya itu 35. Langsung saja kita masukkan kepada perhitungan yang telah kita buat tadi. R sama dengan 97 dikurang dengan 35. Sehingga kita mendapatkan nilai R yaitu 62. Karena tadi 62. Oke. Kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah 4. Langkah 4 merupakan mencari panjang kelas ya. Mencari panjang kelas yaitu P sama dengan R per K. P sama dengan R. R-nya kita sudah dapatkan tadi yaitu 62. Dan kita dapatkan nilai K tadi yaitu 7.
Sehingga 62 dibagi 7 yaitu 8,85. Ini harus kita bulatkan juga sehingga nilainya 9. Dari perhitungan tadi kita sudah bisa mendapatkan nilai K, banyaknya kelas yaitu 7, lalu panjang kelas sebesar 9, dan rentan kelas yaitu 62. Setelah kita mengetahui nilai K, R, dan juga P, K dengan nilai yaitu 7, lalu R dengan nilai 62, dan P atau panjang kelas yaitu 9. Kita akan mulai membuat tabel distribusi. Yang pertama harus kita isi yaitu kelasnya. Kelas ini kita tentukan dari banyaknya kelas yang sudah kita dapat yaitu 7, berarti ada 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya yaitu panjang kelas. Ini yang akan kita isi nantinya di sini. Tadi didapatkan bahwa nilai terkecilnya itu ada 35. 35 dan panjang kelasnya ada 9. Berarti 35 sampai 43 ada 9 kelas. Selanjutnya di sini ada 43 sudah. Di bawahnya kita tulis dari 44. 9 kelas yaitu menjadi 52 sampai 52. Selanjutnya ada 53 lagi 53 sampai 61. Selanjutnya ada 62 sampai 70. Selanjutnya ada 71 sampai 79. 80 sampai 88. Dan 89 sampai 97. Selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah dari nilai-nilai yang sudah nilai-nilai kelas yang sudah kita tentukan tadi. 35 sampai 43 itu ada berapa kelas? Kita bisa lihat di tabel yang tadi. 35 sampai 43. 35 sampai 43. Berarti sebelum ini sudah 48, berarti nilai 35, interval nilai 35 sampai 43 hanya ada 2 data yaitu 35 dan 38. Kita isi. Itu ada 2 frekuensinya. Lalu selanjutnya interval kelas 44 sampai 52. 44 kita bisa mulai dari sini. 44 sampai 52 berarti di sini. Karena ini sudah 53 berarti hanya ada 2 data juga. Kita masukkan nilainya yaitu 2. Selanjutnya 53 sampai 61. 53 sampai 61. 53 sampai 61 berarti di sini hanya ada 3. Hanya ada 3 data. Selanjutnya 62 sampai 70. 62 berarti di sini ini 62 sampai 70. Berarti sampai sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 data. Selanjutnya 71 sampai 79. Kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Kita tuliskan lagi 10. Selanjutnya 80 sampai 88. 80 ini bisa kita 80 sampai 88 berarti sampai di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 data. Dan yang terakhir 89 sampai 91 itu ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 data. Kita isikan itu ada 6 data di sini. Ada 6 data. Kita hitung ini 4 ditambah 3 7 ditambah 6 13 23 34 ditambah 6 40. Ya, ini sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi frekuensi kumulatif. Data sebelum 35 dan 40 itu ada 0. Berarti kita tuliskan tepi atasnya itu adalah 0. Dia di atas garis karena dia belum masuk ke dalam frekuensi belum masuk dalam kelas 35 sampai 43. Selanjutnya frekuensinya itu 2 didapat dari sini.
itu dia 2. 2 ditambah dengan 2. Ini berarti menghasilkan 4 frekuensi kumulatif pada baris berikutnya. Lalu ditambahkan lagi, silang ini miring ya teman-teman, itu 7. Berarti yang ini 13, yang ini adalah 23, selanjutnya ada 34, dan selanjutnya ada 40. Pas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu berapa orang yang mendapat nilai antara 44 sampai 52 dan 80 sampai 88. Bisa kita lihat dari tabel yang sudah kita buat tadi bahwa interval yang dapat nilai 44 sampai 52 itu ada 2 orang, dan yang mendapatkan 80 sampai 88 itu ada 11 orang. Jadi bisa kita selesaikan langsung hanya dengan melihat tabelnya ya. Itu bahwa yang mendapatkan rentan nilai 44 sampai 52 itu ada 2 orang, dan yang mendapatkan rentan nilai 80 sampai 88 itu ada 2 orang juga. Maaf, 11 ya, 11 orang. Oke, kita akan masuk kepada soal yang kedua, yaitu berapakah persen orang yang mendapat nilai antara 53 sampai 61 dan 89 sampai 97. Kita bisa lihat dari tabel yang telah kita buat tadi, 53 sampai 61 itu ada 3 orang dari keseluruhan yaitu 40. Selanjutnya yang 89 sampai 97 ada 6 orang dari keseluruhannya yaitu 40. Langsung saja kita cari nilainya. Yang pertama berarti yang A itu ada 3 dari 40 dikali 100% menghasilkan nilai yaitu 7,5%. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu yang B. Tadi ada 6 dari 40 dikali 100% mendapatkan nilai yaitu 15%. Ya. Jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal 3 dan 4 yaitu CD. Di sini kita bisa langsung saja melihat dari data ya, berapa banyak orang yang nilainya kurang dari 44. Berarti di sini secara keseluruhan itu yang nilainya kurang dari 44 berarti di sini ada 2 ya. Kita tidak melihat frekuensinya, tetapi kita melihat frekuensi kumulatif sebelum kelas 44 sampai 52. Berarti di sini ya. Ini nilainya 2. Berarti langsung saja bisa kita tuliskan bahwa yang mendapat nilai kurang dari 44 itu jawabannya ada 2 orang. Selanjutnya soal D yaitu yang nilainya kurang dari 71. Berarti dia ada di sebelum yang ini ya. Sebelum yang ini berarti kita lihat frekuensi kumulatifnya. Ini ya, berarti ada 13 orang. Berarti langsung saja bahwa yang kurang dari 70 itu ada 13 orang.